Halo Sobat Teknik, selamat datang di podcastnya kita, podcastnya ITNY. Ingat teknik, ingat ITNY, karena kita ITNY. Sobat Teknik, bersama saya Rida. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Mas Demianus Membraku. Selamat datang. Halo Sobat Teknik semuanya. Iya, kali ini kita akan membahas tentang attitude. Baik, kita tahu bahwa di dunia kerja banyak orang berpikir bahwa kunci sukses itu adalah keterampilan atau skill. Padahal ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu attitude atau sikap kerja. Attitude inilah yang membedakan seseorang yang sekedar bekerja dengan mereka yang benar-benar berkembang dan dipercaya. Oke, hari ini kita akan membahas bagaimana sih attitude itu bisa menjadi fondasi kesuksesan, bahkan lebih kuat daripada yang namanya skill itu sendiri. Jadi tadi sudah saya katakan, sudah hadir Mas Demianus Membraku. Beliau ini adalah General Foreman Operation Base Plan Underground di PT Freeport Indonesia. Mas Demianus Membraku STMT, begitu. Nah, sekarang bagaimana sih sikap kerja itu membentuk budaya keselamatan, membangun kepercayaan, dan menentukan masa depan karir seseorang? Baik Mas Demianus, ini sudah berapa lama nih datang ke Jogja ini? Untuk saat ini saya sudah 2 minggu lebih berada di Jogja dan merindukan kampus dan memenuhi undangan untuk podcast ini, maka saya datang. Wah, keren sekali, terima kasih, kesempatan yang luar biasa. Baik Mas, sebelum kita masuk ke pembahasan utama nih, mungkin bisa diceritakan sedikit mengapa sih di dunia kerja, terutama di PT Freeport Indonesia yang sebesar itu, attitude itu dianggap sangatlah penting. Ya, baik. Jadi di dunia kerja semuanya itu memang attitude sangat penting. Nah, kenapa kita berbicara tentang attitude? Karena dengan attitude kita atau perilaku kita dalam dunia kerja, dalam menjalankan budaya kerja kita, K3 kita itu membutuhkan perilaku kita yang betul-betul disiplin, betul-betul empati kepada sesama kita, rekan kerja kita, siapapun dia. Oh, ya. Jadi begitu ya Mas ya. Terus sering kan kita dengar ada 2 hal penting ya Mas. Jadi misalnya skill dan juga attitude gitu ya. Kalau dibandingkan, seberapa besar sih pengaruh attitude dibandingkan skill dalam keberhasilan seseorang di dunia kerja itu, Mas? Ya, kalau kita berbicara tentang attitude itu sebenarnya perannya cukup besar dibandingkan dengan skill kita. Skill kita itu kita bisa tempo di ilmu pendidikan kita, bagaimana kita belajar tentang pengetahuan yang mengimprove kita, tetapi kalau kita punya kepribadian, attitude kita tidak mendukung, maka itu tidak akan berjalan semestinya. Sehingga dibutuhkanlah attitude itu sangat penting di dunia kerja, entah kita mau berada di lingkungan mana. Oh ya, jadi begitu ya Mas ya. Terus mungkin kalau pengalaman nyata di PT Freeport Indonesia ya, itu apakah benar-benar yang namanya attitude itu mempengaruhi karir seseorang di PT Freeport Indonesia itu? Ya, sangat benar. Jadi attitude kita itu akan menentukan karir kita. Oh. Jadi kalau attitude kita, disiplin kerja kita punya rasa kepedulian, menghargai orang lain. Jadi itu ada indikator penilaian dalam dunia kerja. Salah satunya adalah attitude. Jadi begitu ya Mas ya. Mas, jadi di ini kan juga membawai K3 ya Mas Demianus ini juga membawai K3 gitu ya. Nah, sebenarnya ini berperan bagaimana sih attitude dalam menciptakan budaya keselamatan kerja itu? Ya, jadi kalau tugas saya sebagai seorang pengawas atau supervisor, nah itu bagaimana menjalankan komitmen K3. Nah, komitmen K3 itu yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menyampaikan kepada tim kerja kita untuk bekerja mengutamakan keselamatan kesehatan kerja. Nah,
tugas dan tanggung jawab kita sebagai pengawas atau sebagai supervisor itu betul-betul memastikan tim kita yang kita bawahi itu betul-betul memahami standar operasional prosedur dari pekerjaan tersebut. Ya. Mas, mungkin bisa diceritakan nih. Jadi sebenarnya kan ada tiga faktor utama yang namanya orang-orang sukses dalam tanda petik dikatakan sukses. Itu kan ada 3 faktor utama. Yang pertama itu adalah knowledge, kemudian skill, kemudian attitude. Itu tuh sebenarnya yang paling berpengaruh itu yang mana sih Mas? Sampai berapa persen mereka mempengaruhi seseorang sukses itu? Ya, jadi kunci kesuksesan itu seperti yang tadi Mbak Arida sudah sampaikan ya. Ada knowledge, ada attitude, ada skill. Nah, sebenarnya 3 perangkat ini itu harusnya ada di diri kita ya. Nah, ketika kita punya knowledge, kita punya pengetahuan yang cukup tinggi untuk kita bisa mengeksplor kita punya diri kita, bahwa kita punya knowledge ini. Nah, kemudian kita punya skill. Skill itu kan kita bisa dapat dari selama kita ada di kampus misalnya di perkuliahan, kita bisa belajar untuk mencari skill kita, mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbasis sertifikasi itu untuk akan mengimprove diri kita. Nah, tetapi jangan lupa satu hal, attitude. Karena attitude itu adalah kunci utama ketika kita masuk dunia kerja, akan melihat perilaku kita dari cara kita berpakaian, dari hal-hal yang sederhana, dari waktu, ya, waktu yang kita harus disiplin waktu, ya. Nah, ketika misalnya contoh kita disuruh datang jam 7, kita datang jam 8, itu sudah akan mempengaruhi attitude kita bahwa kita tidak disiplin. Dari hal kecil seperti itu ya Mas ya? Dari hal kecil. Berarti bisa disimpulkan bahwa berarti kita harus memulainya dari hal-hal kecil dulu ya? Sangat benar, dari hal-hal kecil. Ketika kalau ini contoh karyawan ini, sehari-hari mereka bangun, misalnya karyawan PT Freeport Indonesia, itu jam bangunnya itu sudah jam 3:30 pagi. 3:30 pagi? 3:30 pagi, jadi orang masih tidur ya, kalau di luar dari tambang, karyawan tuh 3:30 bangun pagi. Udah mandi ya, udah persiapan. Jam 4:15 dia sudah bergerak dari rumah barat. Sudah jalan ke mes untuk makan, kemudian setelah makan dia sudah harus ke terminal bis untuk jam berapa bisnya jalan. Jadi waktu itu dia sudah atur sedemikian dan itu rutin banget. Belajar dari hal kecil, disiplin itulah yang membuat bagaimana kita itu bisa berkompeten, kita punya kemampuan dalam disiplin waktu. Ya. Mas, kalau di era sekarang itu banyak anak-anak muda sekarang itu kan yang tidak bisa terlepas dari gadget ya Mas ya. Jadi kalau biasanya kalau sudah pegang gadget itu sudah anak-anak itu sudah kayak apa ansos begitu ya, antisosial gitu ya. Jadi bagaimana ya caranya supaya anak-anak itu tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang mungkin kadang sifatnya tidak semua medsos itu kan baik atau juga tidak semua buruk ya Mas ya. Tetapi kalau sampai kecanduan kemudian membuat dia insecure, ya biasanya kan anak-anak seperti itu ya Mas ya. Nah, dan itu juga nanti akan mempengaruhi attitude kita, attitude anak-anak generasi muda tersebut. Mungkin ada beberapa yang akan disampaikan oleh Mas Demianus karena pemirsa kita itu lebih banyak anak-anak muda yang juga harus nanti siap untuk bekerja, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada anak-anak. Ya, baik. Jadi kalau kita berbicara dengan era perkembangan teknologi AI di zaman sekarang ini, kita tidak bisa terlepas dari namanya teknologi ya. Iya. Jadi pesan saya buat khususnya
anak-anak muda IPJ yang lagi ada di bangku pendidikan, ya, semua waktu bisa Anda gunakan dengan baik. Mana yang harus lebih prioritas, ya, lebih prioritas dalam membagi waktu. Nah, kalau kita sudah belajar untuk membagi waktu kita, untuk waktu kita untuk belajar, waktu kita untuk melakukan improve diri kita dengan hal-hal yang mungkin kita ingin cari tahu di tutorial yang berhubungan dengan pengetahuan kita di kampus misalnya, saya kira itu jauh lebih baik untuk mempersiapkan anak-anak muda untuk bisa bergerak ke dunia kerja yang sesungguhnya nanti. Terus bagaimana cara mengatasi yang insecure tadi, Mas? Karena mungkin kan mereka anak-anak sekarang itu begitu lihat, wah dia motornya baru teman saya, wah sudah merasa panas gitu ya, terus merasa minder gitu. Bagaimana caranya untuk mengatasi seperti itu, Mas? Jadi bagaimana ya caranya supaya menjaga attitude itu sejak awal gitu? Ya. Gimana? Jadi kalau kita menjaga attitude ini kan kembali ke diri kita, bagaimana kita bisa berbuat atau memperbaiki ya, memperbaiki kita itu, kita belajar dari rumah. Ya. Jadi kalau dari rumah kita sudah punya attitude yang baik, dan itu terutama peranan daripada orang tua untuk bagaimana memotivasi anaknya untuk melihat masa depan. Nah, kembali ke rumah tadi, Mas. Bagaimana kalau dia itu berada di luar kota, luar Jawa misalnya, kan ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa ITN itu yang datangnya jauh dari sana, di mana di sini itu nggak punya siapa-siapa, artinya semua keluarganya di luar Jawa, kemudian mereka ngekos di sini, dan tahu sendiri Jogja itu kan sudah tidak baik-baik saja sekarang ya, Mas ya, tidak seperti dulu yang merupakan kota pelajar, tapi sekarang sudah banyak sudah perkembangannya sudah luar biasa banyaknya, ada klub-klub malam, ada banyak mall dan sebagainya. Itu gimana, Mas? Ya, jadi saya kira ini pesan buat adik-adik kita yang jauh dari orang tua. Yang jauh dari orang tua. Jadi ingat ketika kita dari luar Jawa yang datang kuliah dari Papua ya, dari Papua datang kuliah atau dari manapun. Nah, ketika kita berada jauh dari keluarga kita harus ingat satu, kita datang ke Jogja itu kan untuk kuliah, untuk melihat masa depan kita. Nah, gunakanlah waktu itu dengan baik. Ya. Belajarlah ketika kita ada di daerah di mana bukan daerah kita. Kita harus belajar untuk menghargai budaya yang ada di sini. Adaptasi begitu ya, Mas? Kita harus mengadaptasi, jadi kita harus menghargai siapapun dia. Nah, yang paling terpenting adalah tujuan. Goals-nya ya, Mas ya? Goals-nya, kita datang kan untuk kuliah, bukan datang untuk jalan-jalan. Itu beda. Tapi kalau kita datang kuliah, kita fokus kuliah. Nah, tadi saya bilang, waktu itu penting, kita harus bagi. Memang waktu untuk kuliah, waktu untuk berdiskusi kerja kelompok, waktu untuk refreshing, itu silakan. Tetapi refreshing itu hal-hal yang harus positif, yang bisa akan membawa kita menjaga attitude kita ke depan, perilaku kita. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa harus bisa memanage waktu sendiri. Ya, betul. Gitu ya, Maya. Dan harus tetap ingat pada goals kita itu apa. Datang ke Jogja itu mau ngapain gitu loh. Iya kan ya, Mas ya. Nah, gitu Sobat Teknik. Nah, baik, jadi luar biasa sekali ya, sangat menarik sekali untuk perbincangan kali ini bersama dengan Mas Demianus Membraku. Terima kasih sekali atas waktunya. Nah, Sobat Teknik, kita sudah mendengar semua bahwa attitude itu bukan sekedar pelengkap, tapi justru inti dari kesuksesan di dunia kerja. Skill itu bisa dipelajari, pengalaman bisa ditempa,
Tapi tanpa sikap yang benar seperti disiplin, integritas, dan kepedulian, semua itu akan sulit bertahan lama. Nah, pesan yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah milikilah attitude yang positif. Mulailah dari hal-hal yang kecil seperti tadi yang dikatakan Mas Demianus. Karena setelah dari situlah kita percaya bahwa semua kepercayaan besar itu akan lahir. Terima kasih sekali kepada Mas Demianus dari PT Freeport Indonesia atas inspirasi yang telah dibagikan, dan tentu saja terima kasih juga kepada semua pemirsa yang setia. Jadi Sobat Teknik, mau ikuti jejak Om Demianus? Mari silakan, di ITNY ada S1 Teknik Pertambangan, Teknik Geologi, Teknik Sipil, Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Mesin, Teknik Elektro, dan juga Magister Teknik Geologi, dan ada juga vokasi Teknik Mesin. Nah, beliau, Mas Demianus ini, S1-nya di Teknik Pertambangan ITNY, kemudian S2-nya di Teknik Geologi ITNY. Nah, silakan follow sosmed kami di @kampusitny dan kunjungi website kami di itny.ac.id. Serta silahkan kalau mau lanjut dengan WhatsApp, silahkan ke 0857 5565 5499. Baik, sampai di sini dulu podcast kita, podcastnya ITNY. Ingat teknik, ingat ITNY, karena kita ITNY.